dari GTO ataupun untuk Girls Takeover Indonesia ada Kakak Sharon Florencia. Selamat siang. Halo, selamat siang Kak Riza. Selamat siang juga ibu-ibu, kakak-kakak Sri Kandi, muda semuanya. Mungkin kita sebutnya kakak-kakak semua kali ya di sini ya. Siap. Oke, jadi mungkin untuk sedikit profiling singkat, kita mulai dari Ibu Mariska Tambunan dulu dengan background dari S1 psikolog, yaitu dari Fakultas Psikologi di UI ya, Universitas Indonesia. Lalu setelah itu Ibu Mariska melanjutkan lagi untuk S2-nya itu di London. Waduh, itu kota yang saya benar-benar admiring banget, Bu. Kangen ya. Ya, betul. Nah, S2 Ibu ada dengan Master of Science ya Ibu ya di Organizational Psychology di Birkbeck University of London. Iya, benar. Makasih Lisa. Iya. Nah, dan setelah itu dengan berjalannya kembali lagi ke Indonesia, lalu mengabdilah untuk Indonesia kita, dan sekarang akhirnya ada di posisi untuk Country Director untuk SHL Indonesia. Nah, Ibu, mungkin sedikit saya beralih dulu ke Ibu Mariska ini untuk narasumber kita di awal pembukaan. Sebetulnya menurut Ibu itu karakter atau kriteria wanita muda nih yang saat ini memang kita bisa lihat memberikan positif vibe gitu ya. Itu sebenarnya ciri khas yang muncul apalagi di tengah masa-masa yang saat ini kan kita bisa bilang up and down, fluktuatifnya itu benar-benar kenceng banget. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, ada yang kena layoff ataupun juga ada yang memang saat ini mungkin baru lulus kuliah tapi akhirnya at the end mereka nggak bisa dapat kerja gitu loh Bu. Dan itu kan biasanya positif vibe itu nggak bisa terjaga gitu. Nah itu gimana Ibu caranya untuk bisa mendapatkan gitu loh cara dan kriterianya? Iya, pertama-tama saya biasa dipanggil Kika juga nih ya. Jadi Lisa feel free banget mau manggil saya kakak, mau manggil mbak, mau panggil nama juga boleh ya. Semua yang di sini. Soalnya judul acaranya Girls Talk, kayaknya mesti ngobrol santai-santai begitu ya. Kalau kita pergi ke tempat kopi kan suka di gelasnya ditulis nama. Kayaknya kalau ditulis depannya tuh Kak, kita bahagia banget gitu. Oh berarti penampilan kita masih boleh dipanggil kakak gitu ya Lisa ya. Betul. Oke. Nah untuk pertanyaan tadi, saya tuh beberapa waktu ini setelah pandemi ya, kita sudah lewat pandemi 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita menjalani masa-masa PPKM. Jadi salah satu hal kalau yang mau merangkum semuanya, karakteristik apa sih yang orang punya gitu ya, yang saya nggak mudah memang merangkumnya jadi satu, tapi saya melihatnya orang muda, baik itu perempuan gitu terutama, yang rasanya karakteristiknya paling kuat akan bisa berhasil kalau dia memiliki purpose atau keinginan yang kuat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi begini, kalau kita saat ini masih ada gitu ya, di tengah begitu banyak korban yang berjatuhan setelah pandemi, terus kita juga diberi kekuatan masih bisa kerja, masih bisa ketemu di Zoom seperti siang ini begitu ya, masih bisa melakukan banyak hal. Rasa-rasanya sih kita harus melakukan sesuatu yang ada gunanya untuk kemaslahatan orang seluas mungkin begitu. Jadi purposeful menurut saya, orang yang punya purpose, punya tujuan dan punya dorongan, determinasi untuk dia bisa mencapai apapun itu karena setiap orang memiliki kekuatan dan keunikannya masing-masing. Gitu ya Lisa sementara. Oke, siap. Makasih banyak Kak. Tapi memang itu bisa menjadi patokan ya. Apalagi aku bisa bilang sebenarnya kita sebagai perempuan kan makhluknya lebih perasa tuh. Dan kita memang kita akan lebih banyak menggunakan hati daripada pikiran gitu ya. Nah, mungkin itu bedanya kita dengan laki-laki dan memang kita akan lebih banyak kalau aku bilangnya sih kita lebih fragile ya di masa-masa yang seperti ini gitu loh. Dibanding dengan mungkin laki-laki yang ngerasa ya udah jalanin aja gitu. Ya, untuk hal itu ya ada satu kriteria yang saat ini banyak dibicarakan di dunia organisasi,
yaitu bahwa orang yang kuat, orang yang berhasil, leader-leader, mau perempuan atau laki-laki sebetulnya, yang akan lebih cepat berhasil itu mereka yang hypersensitif. Jadi kalau tadi pakai kata-katanya Lisa, dia hyper awareness, dia sangat tahu kondisi situasi dirinya, kemudian sekelilingnya gitu. Dan perempuan mungkin diuntungkan dengan itu, karena kita biasanya lebih sensitif. Betul. Dibandingkan non perempuan. Tidak berarti semua pasti lebih nggak sensitif ya, tapi perempuan itu rasa-rasanya bisa dibilang lebih sensitif. Ada penelitian yang bilang negara-negara dengan presiden atau pemimpinnya itu perempuan, maka korban COVID-nya itu lebih rendah dibandingkan negara-negara yang leadernya itu justru bukan perempuan. Karena memang masa-masa ini kelihatannya membutuhkan bukan sekedar aware, bukan sekedar sensitif, tapi kita harus hyper sensitif dan hyper awareness. Jadi mungkin nyambung dengan yang Lisa bilang, lebih fragile, jadi lebih sensitif begitu ya. Betul, betul. Oke, thank you Kak. Jadi memang sebenarnya kalau aku telusurin lagi, sebenarnya untuk kita membangun diri atau mengembangkan mental ya, supaya kita bisa jadi lebih tough, lebih tangguh gitu kan, dan akhirnya kita jadi wanita muda ataupun sosok perempuan yang memang saat ini cocok ataupun bisa balance gitu loh dengan kriteria yang memang tadi dijelaskan. Itu cara mengembangkan yang paling mudah deh. Mungkin kalau saat ini perempuan-perempuan ataupun Srikandi BUMN di luar sana yang memang masih merasa kok kayaknya aku masih down ya. Gimana sih caranya untuk mengembalikan atau mengembangkan mental tangguh tersebut itu gimana Kak? Ya, gini, kita itu belakangan sering sekali dengar istilah literasi digital, literasi finansial, dan lain-lain ya. Tapi setelah pandemi terjadi, kita juga harus punya yang namanya literasi manusia. Artinya, kita mesti tahu bahwa manusia itu memang wajar ada saatnya dia down. Ada saatnya dia harus sebentar, itu wajar. Tinggal bagaimana kita mengelola itu menjadi sesuatu yang menguatkan kita lagi, gitu. Jadi, kita sering nih di akhir-akhir ini melihat bahwa kalau ada orang yang sedang down, itu nggak boleh kita ignore, nggak boleh kita cuekin gitu. Kita justru harus tahu, saya lagi merasa apa nih saat ini. Jadi banyak bermain rasa. Selama kita pandemi, selama kita karantina, kita banyak main rasa. Dan dengan kita sekarang ketemunya virtual seperti ini ya, Lisa, sebetulnya kita juga butuh untuk main rasa gitu. Leadernya sama tim membernya nggak ketemu, kita kerja masing-masing di tempat kita masing-masing. Kita nggak akan bisa tersambung kalau kita nggak ada rasa gitu. Jadi sebetulnya it's okay kalau kita sedang nggak oke gitu. It's okay. Take your time. Tapi kita itu tadi harus paham bahwa manusia itu memang ada saatnya dia memerlukan waktu untuk diam, waktu untuk berpikir lagi, tetapi kembali dia harus punya tujuan. Dia harus punya, oh saya ini punya tujuan yang mau saya capai. Nah, disinilah yang sebetulnya kalau buat saya pentingnya ada ekosistem, pentingnya ada lingkungan yang mendorong gitu. Saya sebetulnya mau apresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah membuatkan forum Srikandi BUMN seperti ini. Ini adalah salah satu contoh ekosistem sebenarnya, di mana kita semua bisa mendapatkan komunitas untuk saling mendukung, gitu. Jadi jangan merasa sendiri. Di saat seperti ini kita harus paham bahwa ya ada saatnya kita nggak semua masalah bisa kita handle sendiri. Itu sebabnya kita butuh ekosistem. Saya pun udah bekerja lebih dari 20 tahun. Saya harus sampaikan saya punya ekosistem, punya orang-orang di belakang saya yang siap mendukung kita, membantu berpikir, membantu merasa, begitu. Kurang lebih seperti itu. Intinya di dalam itu ada apa? Kita terus berusaha untuk mendengar masukan dari orang lain. Kita terbuka pada masukan dari orang lain. Jadi itu karakter-karakter yang harus selalu kita pupuk. Capek nggak apa-apa,
tapi harus selalu terbuka dan mau mendengar feedback, masukan, kritik bahkan dari atasan, dari teman kerja, dari siapapun, sahabat kita bahkan. Semua itu adalah sesuatu yang sangat valuable. Dan nggak usah dipaksa waktunya. Kita bisa tunggu ya, saya terima deh feedback kamu, tapi saya butuh waktu untuk menyerap semua itu. Take your time, ambil waktunya, nggak apa-apa. Mungkin sampai situ dulu kali penjelasan saya ke Liza. Oke, thank you Kak Kika ya. Karena memang kalau aku lihat saat ini benar yang dibilang bahwa it's okay not to be okay. Pada saat ini kita memang harus memberikan waktu untuk diri kita sendiri healing gitu ya. Jadi memang merupakan saat yang tepat, ditambah dengan adanya pandemi, dan kita akan lebih banyak mungkin kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama, kita banyak sekali adanya WFH gitu kan, dengan work from home, kita nggak keluar, kita lebih banyak menyepi lah ya dengan diri sendiri, dan kita lebih mengenal diri sendiri. So memang yang namanya perasaan dan juga kekalutan atau kebingungan nggak bisa dibohongin. Nah, dan untuk itu kalau aku bilangnya ring 1, Kak. Jadi ring 1 yang tadi Kakak bilang adalah ekosistem, itu memang sangat membantu. Nah, mungkin ini ada satu lagi hal yang membantu untuk teman-teman Srikandi BUMN semua, karena jangan terlalu cepat ya ninggalin Zoom-nya. Kita ada 3 door prize nih buat yang mau nanya-nanya, yang terbaik nanti pertanyaannya akan dipilih juga nih sama tim panitia gitu kan, cup mana yang pertanyaannya paling bagus, nah itu akan mendapatkan door prize dari Srikandi BUMN. Nah, door prize-nya apa? Nanti setelah kita moving dulu ya ke Kak Sharon Florencia untuk tanya-tanya sedikit. Jadi ini akan menjadi kejutan di akhir acara kita gitu. Nah, untuk Kakak Sharon sendiri, mungkin aku mau sedikit mengenalkan nih untuk teman-teman Srikandi bahwa Kak Sharon Florencia ini menjadi GTO ataupun Girls Takeover 2021 untuk posisi Menteri BUMN ya Kak Sharon ya. Dan ini menjadi salah satu finalis yang terbaik dari role play yang diadakan oleh Minister of State Owned Enterprise ataupun dari Kementerian BUMN dengan mengambil role play sebagai Bapak Erick Thohir ya kan, selama 1 hari itu apa aja sih yang dilakukan gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya sebenarnya udah ada di YouTube. Nah, kalau misalnya mau dicek YouTube-nya bisa sekalian untuk telah lebih jauh sebenarnya apa aja sih yang dikerjakan dan penetrasi jenis bebannya juga seperti apa gitu kan. Ditambah juga Kak Sharon ini saat ini sudah menerima Highest Achievement Award ya dari Psychology Faculty UGM Universitas Gadjah Mada. Ditambah juga ini kayaknya panjang banget loh ini Kak Sharon awarding-awardingnya ya kan. Ini tambah lagi Kak Sharon adalah Best Graduate untuk Officer Development Program dari PT Bank Mandiri Tbk di tahun 2019. Nah, Kak Sharon mungkin kalau misalnya bisa cerita-cerita sedikit sebenarnya pengalaman yang paling berkesan tuh apa sih pas lagi in role play di GTO sendiri? Ya, thank you banget buat pertanyaannya, Kaliza. Kalau ditanya yang paling berkesan ya, sebenarnya 1 hari berkesan semua sih, Kaliza. Cuman kalau aku bisa wrap up gitu ya, sehari itu kita awalnya dari rumah dinas. Jadi dari rumah dinasnya Pak Menteri, kami satu mobil sempat sharing juga terkait profesional, personal, banyak hal yang kami sharing gitu ya, sampai akhirnya kami datang ke kementerian. Di sana langsung momen besar, jadi ada penandatanganan MOU Pupuk Indonesia dan BRI, dan saya diberi kesempatan spesial nih untuk memberikan arahan sebagai Menteri BUMN tentunya di hari itu. Rasanya luar biasa karena kalau sekarang kerjanya di perbankan gitu ya, kemudian waktu itu memberikan arahan soal program makmur, which is buat petani gitu ya, itu rasanya kalau dikasih kesempatan itu tuh kepercayaan dari Pak Menteri itu luar biasa banget gitu ya. Kemudian juga komitmen untuk kepemimpinan wanitanya tuh kelihatan banget gitu.
dari kepercayaan yang dikasih buat memberikan arahan di MOU yang besar itu. Kemudian next-nya nggak berhenti sampai situ tentunya, langsung ke rapat pimpinan. Jadi saya langsung mimpin rapat pimpinan, begitu ada beliau, ada Pak Menteri, kemudian ada Pak Wamen, ada deputinya eselon 1 semuanya hadir. Dan sebenarnya materi yang disampaikan juga lumayan berat gitu ya, terkait kepemimpinan wanita, kemudian tanggung jawab sosial lingkungan, satu lagi mengenai UMKM. Dan tentu sebagai Menteri BUMN, saya yang memimpin dan memberikan arahan di rapat pimpinan itu, gitu ya. Di situ saya melihat betul bagaimana kementerian itu memang concern untuk memberikan program-program mentoring, coaching, edukasi untuk peningkatan kepemimpinan wanita seperti targetnya Pak Menteri, begitu ya. Yang tahun ini kepemimpinan wanita di level BOD, BOC, BOD-1 itu adalah 15%. Nah, sekarang baru 13%. Dan program-program itu tentu saya juga memberikan masukan, memberikan usulan apa yang perlu disempurnakan lagi gitu ya. Apakah perlu kita buat one-on-one communication gitu antara top leaders perempuan dengan pegawai perempuan yang rasanya kalau tadi Kak Mariska atau Kak Kika menyebut lebih supportive gitu ya, kita bisa saling sharing seperti Sri Kandi BUMN ini. Jadi rasanya hal-hal yang kelihatan berat itu jadi lebih ringan gitu. Kemudian juga terkait dengan hari yang sama, masih di hari tersebut, langsung lanjut ke Telkomsel. Waktu itu kami seperti kunjungan gitu ya, memastikan ada kestabilan jaringan di seluruh Indonesia. Dan yang lebih menyenangkan dan seru itu adalah ketika preskon, saya dan Pak Menteri begitu ya, kami satu panggung, beliau mengapresiasi dan memberi dukungan penuh karena berterima kasih juga tentunya karena sudah di take over posisinya di hari itu. Dan kalau boleh saya wrap up sehari itu men-take over peran beliau, tentu harapannya impact ini nggak berhenti di saya gitu ya. Seperti hari ini saya bisa sharing ke kakak-kakak Sri Kandi semuanya, harapannya upaya ini dapat memberikan multiplier effect ke seluruh Sri Kandi BUMN yang lain untuk kita sama-sama berjuang, kita memberikan potensi terbaik dari diri kita punya mimpi yang besar, itu Kak Liza. Mantap loh Kak Sharon, begitu satu hari masuknya tuh langsung ke jajaran eselon 1 loh. Tapi itu berarti maksudnya experience itu kan memang once in a lifetime ya. Kalau kita bilang itu bisa memberikan apa namanya efek ataupun inspirasi yang memang ya multiplier itu tadi. Jadi nggak cuma berhenti di Kak Sharon aja gitu kan. Nah itu juga mungkin untuk kedepannya pasti akan apa namanya berefek juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin setelah ini akan mendapatkan kesempatan yang sama. Nah harapannya memang itu akan menjadi salah satu apa namanya motivasi, terutama untuk para Sri Kandi kita untuk bisa lebih maju ke depan. Jangan cuma merasa terpuruk sama keadaan yang saat ini ada, tapi surrounding kita melihat memang ada celah ataupun ada kesempatan untuk kita maju gitu kan lebih baik. Nah sementara kalau Kak Sharon sendiri nih dulu itu gimana sih nemuin celah untuk bisa ngembangin diri gitu kan sampai akhirnya wah gila prestasinya tuh udah amazing banget gitu. Kalau aku sendiri kayak belum tentu deh Bo bisa kayak Kak Sharon gitu kan. Itu dulu gimana sih nemuin atau mau ngembangin dirinya tuh kayak gimana sih Kak? Thank you Kak Liza. Sebenarnya ya, justru aku tuh jujur malah terinspirasi dari temanku yang lain. Jadi ini ceritanya lumayan menarik. Waktu SD gitu ya, lagi pembagian hasil ulangan. Nah, terus tiba-tiba temanku yang pinter gitu ya, terdes lah di kelas tuh ranking, selalu ranking. Tiba-tiba tuh nangis gitu ya. Aku pikir kenapa gitu kok nangis. Ternyata dapat nilai 93 Kak. Yang padahal waktu itu aku dapetnya cuma 70 dan aku biasa aja gitu. Oke, iya. Di situ justru aku merasa kayak wah kayak salah nih, ada yang salah. Akhirnya dari situ aku yakin dan percaya kalau seorang perempuan, anak muda punya mimpi yang besar, itu sebenarnya dia bisa gitu. Selama dia punya usaha juga ya, jangan cuma niat tapi nggak ada usahanya gitu. Usahanya besar, punya goalnya juga harus besar gitu kan. Nah, dari situlah aku udah mulai tuh sejak saat itu waktu SMP akhirnya belajarnya jauh lebih sungguh-sungguh, punya goalsnya juga lebih terstruktur gitu ya, mau kemana-kemana tuh stepnya lebih di clearin gitu dari awal.
Nah dari situ bisa dapat peringkat 1 akhirnya, terus SMA juga berlanjut bisa akselerasi, bersyukur banget. Yang pasti itu juga berkat doa dari orang tua ya. Terus nextnya tadi yang kakak bilang gitu, dapat best graduate di Fakultas Psikologi. Jadi kalau di Fakultas Psikologi sendiri sebenarnya ceritanya juga lumayan unik nih kak. Waktu itu lagi tengah malam kak, lagi ujian gitu ya, terus belajar gitu kan. Terus ngerasa kayak gimana ya caranya biar bisa ngasih speech waktu wisuda gitu kan. Kepikiran lah satu-satunya cara cuman hanya dengan menjadi wisudawati terbaik gitu kan. Nah, dari saat itulah meskipun waktu itu memang IP-nya udah bagus ya, tapi jadi jauh lebih terpacu lagi setelah itu, benar-benar kayak ngusahain banget waktu itu juga sebenarnya ada momen-momen down waktu dosen pembimbing skripsinya sempat berpulang gitu kan, harus cari yang baru, ngulangin lagi. Tapi justru karena punya goal yang goalnya tuh gede dan tahu stepnya tuh harus apa aja, jadinya lebih terpacu buat mencapai goalnya. Nah setelah itu bersyukur banget bisa jadi best graduate, juga lulusan termuda waktu itu ya di Fakultas Psikologi, dan nextnya masuk ke Bank Mandiri jadi best graduate officer development program. Yang aku mau bisa bilang sih harus berani mencoba hal-hal di luar comfort zone kita ya. Apalagi kita tuh sebagai perempuan sebenarnya punya genuine karakteristik, kita tuh ya udah resilient, udah adaptif gitu ya, udah tangguh, bisa menyesuaikan diri. Jadi yang penting adalah be the best version of ourselves sih. Jadi jangan jadi orang lain gitu ya, tapi jadilah diri kita, tapi versi terbaiknya dengan berusaha yang terbaik tentunya. Gitu Kalisa. Ih, mantep banget sih. Tapi memang benar, apa namanya, tadi aku setuju. Kita mulai biasanya memang support itu kan dari keluarga, sehingga pada akhirnya menjadi apa namanya, tulang punggung utama yang bisa membantu kita untuk bisa terus move on ataupun maju ke depan dan menjadi lebih baik gitu kan. Nah, berarti kalau aku bisa simpulin, apakah betul untuk ring 1 nih, ring satunya Kak Sharon atau support system itu orang tua atau ada lagi yang lain yang memang bisa jadi support system Kak Sharon selain orang tua juga gitu. Jadi memang ternyata banyak support system gitu ya. Cowoknya misalnya gitu kan. Lover gitu, lover. Loh, pertanyaan yang menarik ya. Yang pasti support system pertama dan utama tentu keluarga ya. Kenapa aku bilang utama? Karena keluarga, khususnya orang tua itu memberikan kebebasan penuh dalam memilih apa yang mau aku capai, apa yang ingin diraih gitu ya. Nggak pasti membimbing dan mengarahkan, tapi semuanya dibebaskan ke aku. Jadi itu support yang rasanya sangat baik kalau ada di lingkungan keluarga gitu ya. Dan yang kedua selalu hold my hands gitu ya. Dalam artian adalah kadang kita tuh nggak perlu didorong yang didorong banget gitu, tapi dibersamai aja itu udah more than enough gitu. Selalu ada yang gandeng gitulah ya istilahnya, dan itu bisa keluarga, bisa yang lain gitu. Kok senyum-senyum, nggak apa-apa kali namanya support system mah wajar ya kan. Gitu ya. You don't need to talk, just sit beside me itu udah enough gitu ya. Iya. Tapi jangan lupa Kak, ada yang namanya family at work juga. Nah, ini juga yang kaitannya tadi nih, kita punya komunitas Serikandi BUMN. Ternyata signifikan loh dampaknya ketika women support women, ada juga sebutannya women empower women gitu ya. Kita tuh ngerasa kayak bebannya tuh nggak seberat yang kalau kita bayangin kan, overthinking kan kadang kayak ih banyak banget gitu ya beban. Tapi sebenarnya ketika kita bareng-bareng, jalan bareng, saling dukung, saling menguatkan, justru tuh beban-beban yang rasanya di awal berat tuh jadi sebenarnya ringan gitu. Itulah pentingnya family at work juga. Nah, berarti sebenarnya kalau aku bilang family at work itu kadang-kadang kan kita bisa bilang love-hate relations ya, kalau udah di kerjaan terutama ya. Hari ini bisa yang gila lulu gue gitu, tapi besoknya tiba-tiba yang kangen kok dia sakit yang gitu-gitu kan. Nah itu tapi it does happen gitu, dan memang banyak sekali terjadi gitu kan di sekitaran. Aku pun juga kalau di kantor berasanya kayak begitu gitu. Nah memang itu bisa jadi apa namanya support system pendukung yang apalagi hari-hari kali ya. Kalau kita udah lewatin hari-hari itu bisa jadi apa salah satu penguat gitu ya. Nah tapi Kak Sharon setuju nggak kalau misalnya
kriteria wanita muda yang positif itu tumbuh dari hal-hal yang sedemikian. Jadi artinya benar nggak sih bahwa sebenarnya kita kan nggak di comfort zone terus nih, apalagi dari teman-teman di kantor juga kita bisa berantem, even sama saudara aja di rumah kita bisa berantem gitu. Nah, ini kriteria wanita muda Sri Kandi BUMN yang memang positif, itu klasifikasinya gimana kalau menurut kakak? Kalau menurut aku nih Kak Liza, yang paling kelihatan dari kriteria wanita muda yang positif itu adalah selalu adaptif sih dalam berbagai tantangan yang dihadapin di kantor, di keluarga, di lingkungan sosial yang lain gitu ya. Tadi aku bilang kayak kita tuh sebenarnya udah punya genuine karakteristiknya sendiri untuk kita tangguh, kayak bagaimana seorang wanita bekerja tapi juga mikirin yang di rumah gitu kan, anaknya udah makan belum ya, terus bumbu di dapur udah pada habis atau belum ya, kayak banyak gitu kan pikiran-pikiran yang kayaknya sederhana tapi sebenarnya ada aja gitu, muncul gitu loh di pikiran. Nah ini yang membuat kita tuh sebagai perempuan sebenarnya udah punya karakteristik itu dari awal gitu, dari meskipun kondisinya sekarang lagi nggak menentu, banyak hal yang nggak pasti, tapi sebenarnya kita udah punya karakteristik untuk adaptif itu, dan kita juga selalu ready gitu kan dalam menghadapi berbagai tantangan di luar sana. Dan satu hal yang aku juga sangat terinspirasi nih dari Pak Menteri, di mana karakteristik wanita muda itu salah satunya adalah komitmen dalam bekerja dengan purpose dan passion. Tadi juga Kak Vika sempat sebutin kan, dengan purpose gitu ya, karena beda hasilnya ketika kita tuh kerjanya dari hati, kita melakukannya karena kita passionate on something yang kita kerjain gitu ya. Apalagi ketika seorang wanita muda itu juga punya growth mindset, jadi ketika dia udah memahami, udah expert di satu hal, jangan stuck di situ aja, tapi kita next apalagi nih yang harus kita pelajarin. Itu rasanya hal-hal yang sebagai wanita muda di masa yang nggak pasti, yang di masa yang tidak menentu ini kita harus punya sih. Siap. Kalau yang itu kayaknya perlu dicatat ya, semua Sri Kandi ya, tolong komitmen ya untuk menjadi lebih baik dan adaptif. Oke, thank you Kak Sharon. Itu mungkin untuk sharingnya inspiratif banget, dan terutama kalau untuk aku sendiri ini memang sangat applicable, apalagi untuk di saat-saat ini. Nah, mungkin sedikit yang aku mau geser lagi ke Kak Kika. Nah, sebenarnya kan kalau untuk Kak Kika dengan pengalaman yang sebel gitu luasnya, 20 tahun di dunia pekerjaan sampai ada di saat ini gitu. Kakak pasti pernah dong Kak Kika dulu pernah yang kesandung kah di satu kerjaan yang akhirnya ngerasa, ya udahlah kayaknya gue enggak deh di kerjaan ini gitu. Nah terus pengalaman kakak sampai akhirnya bisa nemuin, aku bisa bilang ini kan udah fit banget sama karakter kakak, dan kakak udah suka banget sehingga akhirnya berkembanglah menjadi posisi yang sekarang. Nah itu sharing sedikit Kak pengalaman kakak yang dulu itu, dari pernah nggak sih kesandung kayak gitu terus akhirnya nemuin jati diri, oh ya nih ini bidang gue nih gitu. Pernah nggak sih Kak kayak Kika gitu? Aduh, Lisa, itu sering banget. Namanya kesandung tuh nggak bisa dihitung ya. Sering banget kita kesandung. Jadi pasti kesandung gitu. Pengalaman kita kerja baik-baik, tapi mungkin ada aja ya yang selalu akan bilang, mau ngapain sih gitu. Kata-kata perempuan ambisius di Indonesia tuh kan nggak bagus ya gitu. Kita perempuan dibilang, kok kamu ambisius banget sih gitu. Sempet sih aku juga berpikirnya, apakah iya ya, apakah saya ambisius ya gitu kan. Tapi terus setelah dilihat lagi dari angle yang beda, enggak, saya punya purpose dan saya punya mimpi dan cita-cita yang saya ingin dapatkan. Dan toh saya tidak melukai orang-orang, saya tetap akan jalan dengan komitmen itu. Jadi memang tadi yang Sharon sebut itu saya udah jalanin juga. Komitmen itu salah satu hal yang mesti banget kita keep terus gitu. Nggak ada orang lain yang bisa kasih kita motivasi. Diri kita yang harus memotivasi diri kita sendiri gitu. Jadi mesti pinter-pinter memotivasi diri kita ya, Lisa, dan seperti tadi Sharon ya, lihat temennya kayak begitu, dia termotivasi. Itu kan kelebihannya Sharon tadi.
dalam banyak pengalaman yang dia lakukan, Sharon bisa menarik itu menjadi motivasinya dia, menambahkan komitmennya dia. Nah, itulah ciri-ciri dari orang yang berhasil kalau menurut saya, berusaha untuk selalu lihat ini inspirasi dan tenaga buat saya lebih kuat lagi, kayak begitu. Pasti ada kesandung, pasti ada Lisa, dan nggak enak banget gitu ya, problemnya banyak. Kemudian kalau di sini kan ada Serikandi BUMN, kalau ada problem bisa saling berbagi di sini. Tapi waktu saya ekosistem saya punya ekosistem juga. Support system saya tuh terdiri dari, kita punya kelompok berempat, perempuan-perempuan. Karena dulu saya sekolah, itu di sekolah perempuan semua di Jakarta Selatan. Kemudian kita pergi ke kuliah tempatnya sama, psikologi UI gitu. Nah sekarang 3 orang ini jadi 4 sama saya, itu yang menjadi support system saya juga. Jadi kalau tadi Sharon bilang keluarga yang jadi support system, mungkin ada di antara kita yang nggak punya kemewahan itu, nggak punya keluarga sebagai support system, nggak usah kecil hati gitu. Kita bisa membentuk kok gitu, mencari teman, mencari orang-orang di sekitar kita yang akhirnya bisa menjadi support system. Dan untuk itu kita harus selalu komit untuk mengembangkan yang saya istilahnya social muscle. Jadi otot untuk terus bersosialisasi dengan sebanyak mungkin orang. Karena perempuan itu kan bukan hanya bicara kantor. Tadi Sharon udah angkat, bumbu dapur apa, hari ini mau masak apa, anak kita gimana, macam-macam nih nanti kalau udah kesana tuh banyak banget. Jadi support system saya saat ini tuh satu orang, teman saya yang di grup itu, dia ibu rumah tangga asli, tapi anaknya berprestasi luar biasa. Jadi kalau urusan rumah, urusan ibu-ibu, saya refer ke dia, gitu. Yang satu lagi, ini adalah direktur HR di salah satu foreign banks di Indonesia. Jadi kalau saya mau ngobrol soal kantor, soal apa, ini dia orangnya. Nah, yang satu lagi, ini adalah penulis, dan dia pegiat psikologi klinis dan sosial, tinggalnya di Berlin bersama suaminya. Kami berempat udah 33 tahun main bareng. Dan itu yang saya rasakan, punya support group kayak begitu tuh luar biasa. Jadi Serikandi, jangan merasa lelah, coba deh bentuk dan pelihara terus support group yang kita punya. Karena isu yang dihadapi wanita tuh banyak banget gitu. Besok mau pakai baju apa aja bingung gitu ya. Terus abis itu, ini anak gue masih begini, belum lagi yang itu begitu. Nah itu enaknya dibahas itu memang di dalam grup-grup yang benar-benar vibranya tuh bareng gitu, di support group itu gitu. Jadi saya merasa saya jadi lebih kuat, kayak tadi Sharon bilang, kita jadi lebih kuat karena kita menghadapinya bersama-sama dengan si support system kita. Hal-hal yang kita nggak bisa ceritakan ke orang lain, kita bisa bebas ceritakan ke support system kita. Itu juga perlu untuk kita. Tapi kuncinya kalau mau berhasil, harus terus berusaha punya yang namanya social muscle tadi. Jadi SIL tuh bikin research ya, Lisa, bahwa orang-orang yang ternyata karirnya cepat masuk, cepat naik gitu ya. Kayak tadi Sharon itu UDP-nya Mandiri gitu. Ada satu karakteristik yang mereka mesti punya, yaitu mereka nggak segan dan nggak minder, nggak malu untuk bisa berelasi langsung dengan orang-orang di level eksekutif. Nah, itu harus dilatih. Itu bagian dari social muscle kita gitu. Memang kita untuk berhubungan dengan mereka, kita nggak bisa so akrab, so kenal, so dekat begitu aja ya, nggak boleh ya. Tapi harus kita mencoba mencari gimana caranya. Dan saya tadi happy banget lihat Sharon, saya langsung take over Pak Menteri. Terus langsung saya bisa take over, baik di 2 kali dia melakukan take over-nya itu. Sehari itu banyak banget yang terjadi dan itu Sharon bisa manfaatkan banget. Kayak begitu Lisa. Jadi social muscle, berani nggak kita lagi duduk terus ada atasan kita di sana, datang ngobrol, dialog sama dia gitu. Itu salah satu cara yang menurut saya bisa membantu kita menjadi lebih keren lagi dalam hal membangun karakteristik perempuan yang tadi yang dibilang tangguh dan sukses gitu ya dengan karir dan pekerjaan kita.
Begitu Lisa. Wow, thank you Kak Kika. Memang ya itu tips yang jitu banget, dan untuk menumbuhkan mental berani itu tadi itu memang harus dibiasakan juga. Karena kan ada yang berpikir, aduh ada bos gue justru pada ngejauh gitu ya. Ada yang malah udah sibuk sendiri aja, sibuk sendiri gitu. Nah itu sebenarnya justru jadi kesempatan kalau misalnya dideketin, kita bisa ngobrol, nah kita bisa dapetin lagi ilmu-ilmu baru yang mungkin sebelumnya kita belum tahu gitu kan. Nah, thank you Kak Kika, itu tipsnya benar-benar bold banget, dan itu memang realita yang benar-benar banyak dihadapi ya oleh setiap kita, semua Sri Kandi di kantor terutama, ataupun juga di lingkungan secara umum gitu ya. Dan itu yang bisa bikin mental kita tetap lebih kuat lagi dan tetap positif walaupun di saat-saat yang surrounding kita masih negatif gitu. Nah, mungkin kalau Kak Kika ada nggak yang sedikitkah penjelasan atau slide-slide yang mau di-sharing ke kita-kita? Iya, tadi itu kan ada beberapa temen yang ngomong soal merasa ada pressure dan lain-lain. Saya tuh ketemu satu quote aja Lisa. Saya mungkin mau share kepada teman-teman Sri Kandi di sini. Tadi slide-nya udah saya titip ke teman-teman di di host dan di mungkin bisa dibuka tuh slides-nya. Jadi gampang nggak ya didapat? Oke, mungkin bisa dibantu teman-teman co-host. Jadi sebenarnya kalau dari Kak Kika sendiri, maksudnya mencoba untuk menghubungkan dan memang melihat synchronize dari quote-quote yang memang bisa dive in gitu ya ke hari-hari kita, dan ternyata memang itu cocok banget gitu kan. Saya mungkin gini sambil nunggu PowerPoint-nya ya. Jadi perempuan itu kan genuine karakter kalau istilahnya Sharon. Kita itu ya ibu, kita itu ya punya banyak fungsi gitu ya. Dan dua-duanya tuh berat gitu. Kadang-kadang kita di kantor suka pusing gitu, Lisa, membagi antara, aduh di rumah lagi ribet banget, apalagi mungkin ada yang sudah punya anak, terus anaknya juga masih sekolah, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah saya tuh punya 3 orang anak gitu. Saya punya 3 orang anak, laki-laki semua, saat ini umurnya 19, 15, sama 13 gitu. Itu luar biasa perjalanannya waktu mereka masih kecil-kecil sampai mereka udah besar seperti sekarang gitu ya. Itu gimana caranya kita mendamaikan antara saya harus di rumah atau saya di kantor gitu. Itu aja juga udah perjuangan tersendiri. Mungkin di sini nanti pada saat nggak tahu ada tanya jawab apa enggak ya, ada nggak teman-teman yang punya problem seperti itu. Nah hal-hal itu kalau kita bisa handle sebenarnya tergantung dari mindset kita lagi gitu. Zaman dulu kalau saya harus tugas luar kota, orang tua atau mertua saya akan bilang itu bawa aja bajunya si anak saya suruh bawa tuh bajunya kata dia. Jadi kalau kamu kangen, kamu pegang aja tuh baju dia. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang gitu. Lebih baik tuh anak nggak kangen sama saya. Kalau saya kangen sama dia, I can handle it, saya bilang gitu. Tapi lebih baik itu anak nggak usah inget saya. Nanti kalau saya pulang, baru kita quality time lagi. Jadi saya nggak ikutin maunya mereka. Dan akhirnya saya jadi bermotivasi gini, saya udah tinggalin rumah, saya udah tinggalin anak-anak dan suami dan semua yang ada di rumah. So the job has to be done well, saya bilang gitu. Itu karena harga yang saya bayar udah mahal banget gitu. Saya tinggalin mereka di rumah. Jadi saya pulang tuh harus udah selesai gitu. Nah, kalau saya kerja di kantor 9 to 5, 9 to 5, maka saya berusaha begini. Kalau saya di rumah, pikiran saya ya di rumah. Kalau saya di kantor, pikiran saya ya di kantor. Nah, jadi saya berusaha untuk nggak berangkat ke kantor, tapi pikirannya masih di rumah gitu. Nah, kadang-kadang kita suka tergoda kayak begitu ya, ada homework, ada pekerjaan rumah nih, misalnya menu belum beres, terus lagi macam-macam lah di rumah belum beres gitu ya. Akhirnya tapi ini udah harus berangkat nih gitu. Kita berangkat tapi itu nggak selesai. Nah itu jangan sampai. Itu tips kecil-kecil sebetulnya. Karena sebetulnya ya Lisa, dengan kita dikasih tekanan seperti itu, bahwa kita harus menyelesaikan banyak hal,
itu justru akan membuat kita jadi tumbuh gitu. Akhirnya lama-lama kita jadi tumbuh dengan tuntutan yang begitu besar. Makanya orang bilang perempuan bisa multitasking, laki-laki enggak gitu ngomongnya. Meskipun setelah ini, iya, meskipun sekarang orang bilang jangan terlalu sering multitasking karena merusak otak katanya begitu ya. Tapi kita tuh bisa banget multitasking. Tapi supaya nggak lelah, jangan keseringan multitasking. Kalau lagi di kantor, pikirannya di kantor. Kalau lagi di rumah, benar-benar pikirannya di rumah. Nah ini saya nggak tahu, apa saya bisa share screen aja dari saya, atau... Coba kita lihat dari tim. Oke, ini kalau bisa kita lihat, mungkin bisa dibantu teman-teman dari co-host. Ya, slide-nya sudah terbuka kah di Kak Kika? Belum. Mau saya yang buka dari saya nggak? Boleh coba di ini. Oke. Ya, oke. Bentar ya. Ya, sebenarnya saya mau kasih sharing aja ke teman-teman. Saya ketemu quote yang bagus nih dari Taylor Swift gitu ya. Karena ini karena stop, jadi kita mesti lihatnya ke Taylor Swift gitu ya. Nice. Jadi kan tahun ini setiap tahun tuh ada yang namanya Brit ya. Brit itu seperti British award untuk pelaku-pelaku musik di Inggris gitu. Dan Taylor Swift seperti biasa menang gitu. Dan ketika dia menang pastinya dia harus kasih speech. Sama seperti Sharon tadi, waktu dia wisuda terbaik, wisudawati terbaik, dia kasih speech. Nah yang menarik tuh adalah speech-nya si Taylor Swift ini sebenarnya yang saya pengen share di teman-teman di sini gitu ya. Saya mau bacakan, tapi saya sajikan juga supaya takutnya bahasa Inggris saya gaya ini ya, gaya apa Jawa Barat, Jawa Barat. Nggak kedengeran, jadi lebih baik saya baca apa sih yang dia omong gitu ya. Kata Taylor Swift bilang gini, I need you to hear me when I say that there is no career path that comes free of negativity. Jadi apapun career path kita, sebetulnya semua itu pasti ada persepsi negativistiknya. Bahkan dia yang penyanyi segitu suksesnya, dia bisa ngomong begitu. Berarti dia face a lot of negativity gitu. Kemudian yang kedua, kalau kamu saat ini, if you are being met with resistance, that probably means you are doing something new. Jadi kalau ada orang menolak, ada resistensi, ada orang yang nggak mau ikut apa kata-kata kita, itu bisa jadi kita baru di situ. Jadi don't worry about it gitu. Just keep on going. Jalanin aja terus. Tapi kalau kamu mengalami turbulence, if you are experiencing turbulence or pressure, that probably means you are rising up. Ini bagus banget kan? Kalau ada kamu mengalami turbulence atau kamu merasa ada pressure untuk kamu, seperti tadi bilang, banyak orang belum tentu di kantor support kita. Don't worry about it. Itu mungkin berarti kita lagi rising up. Kita lagi kelihatan agak menonjol nih daripada yang lain. So keep on going. Gitu. Ini kata-katanya si Taylor Swift. There might be times when you put your whole heart and soul into something. Ada waktunya kita udah kasih segenap hati dan jiwa raga gitu untuk sesuatu hal. Tapi kamu tetap you are met with cynicism, tetap disinisin, tetap diskeptis, tetap diragukan gitu sama orang. Dan apapun yang sedang kamu alami itu, you can't let it crush you. Apapun yang sedang mereka berikan, entah itu cynicism atau skepticism, kamu nggak bisa hancur karena gara-gara itu. You have to let that fuel you. Kamu harus membuat itu justru menjadi bahan bakar untuk kamu maju lebih kuat lagi, kamu lebih bersemangat lagi. Begitu katanya Taylor Swift. We live in a world where anyone can say anything that they want about you at any time. Orang bisa aja tuh ngomong apapun tentang kita, apalagi sekarang ada sosial media. Orang bisa ngomong apa aja tentang kita at any time, suka-suka dia. Dan itu adalah hak mereka. Tapi Taylor Swift terus bilang bahwa just please remember that you have the right. Kamu juga punya hak to
to prove them wrong. Jadi kamu juga punya hak dan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ini bagus banget. Jadi yang paling saya suka adalah kalau kamu mengalami turbulence atau pressure, don't worry. That probably means you are rising up. Mudah-mudahan juga teman-teman Sri Kandi di sini begitu merasa, kok gue diteken ya, kok saya mendapatkan pressure ya, gitu. Motivasi deh diri kita. Mungkin saat ini ada sesuatu dan mudah-mudahan itu karena kita lagi rising up. Begitu ya yang ingin saya share nih, Kak Lisa. Nanti kita bisa ngobrol lagi sambil ada mungkin pertanyaan atau diskusi. Kita terharu dan ini memang betul banget. Dan ini mungkin aku rasa bukan cuma aku, teman-teman Sri Kandi yang lain juga merasakan yang sama ya. Terutama banyak sekali yang ngerasa pada saat mungkin benar yang dibilang sama Kak Kika juga, Taylor Swift juga bilang hal tersebut, bahwa sebenarnya pada saat kita ini benar-benar lagi disinisin orang atau orang-orang lagi skeptis sama kita, sebenarnya itu kita lagi menanjak naik loh, gitu kan. Jadi itu salah satu cara untuk kita embracing ourselves, gitu Kak ya. Betul, betul ya. Semoga semua langsung, kalau katanya apa namanya film drama Korea, salah satu drama Korea, see you on top, gitu kan ya. Ayo ternyata kakak ikut juga ya K-drama. Oke, jadi mungkin kalau aku bisa bilang sebenarnya tips untuk membangun mental yang kuat, terus juga tetap dengan apa namanya membuat situasi yang positif untuk diri sendiri dan juga membuat positif vibe untuk teman-teman di sekitar ataupun juga untuk ring satunya kita, yaitu jangan cepat down walaupun memang teman-teman mungkin yang di luaran sana ataupun teman-teman di kantor yang dibilang love hate relations itu lagi ngelihat kita banyak di ini terus ya dikerjain sama bos mungkin ya, dikit-dikit nih Sharon bantuin ini, Sharon bantuin itu gitu. Akhirnya ada aja yang ngomong dari samping kiri samping kanan, tapi sebenarnya itu memang salah satu cara untuk kita bisa bergerak naik. Nah, ini mungkin teman-teman Sri Kandi BUMN, aku ingetin sekali lagi, Lisa ingetin sekali lagi, kita akan ada door prize nih ya, untuk penanya-penanya terbaik, ini akan mendapatkan masing-masing adalah saldo dari Link Aja, ataupun dari OVO atau dari GoPay nih, ada Kak Jessica tadi ya yang udah ngasih titipan ya, 200.000 loh masing-masing dapat top up saldonya. Iya, aku juga mau dong itu. Nanti aku jadi penanya terbaik deh. Gak boleh, itu gak boleh. Oke, mungkin aku kasih kesempatan untuk teman-teman dari Sri Kandi BUMN yang dari tadi udah gabung sama kita. Kita juga berharap memang ini bisa menjadi satu inspirasi baru untuk teman-teman yang kedepannya mungkin masih dalam masa-masa yang kelabu gitu ya, yang masih dalam masa-masa kelam. Tapi at least kita semua wajar untuk punya situasi yang masih down saat ini. Tapi kedepannya please embrace yourself, sayangin diri sendiri, terus juga kalau memang tadi seperti Kak Kika bilang, kalau memang dari surrounding support system family ataupun dari keluarga tidak yang seharmonis itu ataupun tidak yang bagus itu untuk menjadi support kita lebih maju lagi, kita masih bisa nemuin juga kok dari family at work yang tadi Kak Sharon sempat bilang, ataupun juga dari social muscle tadi ya Kak Kika ya. Tuh, social muscle ya, harus terus sehat tuh, otot-otot sosialisasinya tuh harus sehat tuh, network. Nah itu kayaknya udah jadi prinsip dasarnya semua anak manusia, kan kita makhluk sosial ya kan? Betul. Nah, ini kita masih nunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mau join ataupun mendapatkan hadiah pastinya ya kan. Tadi sempat di-mention juga di awal kalau kita akan ada door prize dari Sri Kandi BUMN, yaitu saldo dari Link Aja, OVO dan juga GoPay. Dan itu 3 orang pertama dengan penanya yang terbaik ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang cocok dengan tema kita pada hari ini akan mendapatkan masing-masing saldo di 200.000. Nah, oke mungkin kalau cerita-cerita sedikit nih tadi kalau dari Kak Sharon sempat ngeliat nih dari slide-nya Kak Kika, menurut Kak Sharon gimana tuh? Bener banget gak sih yang Taylor Swift itu udah sempat sharing sama kita-kita semua?
Oh bener banget, aku bersyukur banget nih bisa satu panggung dan dengerin langsung dari Kak Kika, karena relate banget sih sama kehidupan kita ya, maksudnya sebagai pekerja di kantoran gitu ya. Banyak hal lah ya yang kita alami yang, ya ampun ini kok quote-nya kok kayak buat aku gitu loh. Tapi memang benar kalau aku ngeliat kan sekarang di zaman-zaman yang milenial kayak begini, kayaknya semua apa namanya perempuan-perempuan kita atau wanita-wanita yang hidup di masa-masa sekarang semuanya itu struggling dengan masalah yang hampir sama. Apalagi setiap kita, setiap Sri Kandi saat ini aku bisa bilang mayoritas hampir 90% wanita itu bekerja, ya kan? Karena memang mungkin kalau dulu kesannya kayak kok kayaknya kita harusnya ada di rumah karena kita perempuan. Kita tugasnya itu lebih banyak di rumah. Tapi kan makin ke sini perubahan zaman, terus juga kita punya kesetaraan gender dan kita juga berkuliah, kita juga berpendidikan, kayaknya juga rasanya sayang ya kalau kita tidak mengamalkan atau mengaktualisasi sebenarnya ilmu-ilmu apa aja sih yang udah kita dapat gitu kan selama kuliah, selama kita sekolah, plus juga dengan apa namanya social school juga gitu kan. Masalah-masalah yang ada di apa namanya dunia sosial juga bisa membuat satu pelajaran itu juga bisa mendewasakan kita sebagai perempuan, ditambah kita memang makhluk yang hypersensitif itu tadi, jadi kita memang lebih banyak dan bisa merasakan gitu kan apa yang sebetulnya bisa membuat kita bisa lebih apa namanya maju gitu kan dengan apa yang ada di sosial kita. Nah ini aku ada pertanyaan nih, sudah ada dari Andras Antara. Ya. Ini, oh sorry, dari Ramadini Lubis dari PTPN 4. Oke, ini ada pertanyaan untuk Kak Sharon yang diminta dari Kementerian Perempuan atau leaders seperti apa yang diharapkan. Oke, ini maksudnya mungkin pertanyaannya untuk Kak Sharon. Diminta dari diminta dari Kementerian Perempuan atau leaders seperti apa yang diharapkan sebagai leaders perempuan. Silakan Kak Sharon. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari Kak siapa tadi? Ramadini Lubis. Oke, terima kasih Kak Ramadini. Jadi kalau satu harian gitu ya, tapi sebenarnya sebelum satu hari itu ada mentoring langsung dari deputi, dari Pak Erick Thohir langsung gitu ya. Bagaimana karakter leader apa sih yang diharapkan oleh Kementerian BUMN gitu ya. Yang pertama terkait dengan komitmen tadi. Itu satu hal yang beliau selalu tekankan, bagaimana kita itu kalau kerja selalu punya purpose, punya passion, yang itu akhirnya membawa kita untuk mengusahakan lebih. Yang kedua, tadi juga sudah aku sampaikan terkait growth mindset, ini juga adalah satu hal yang Pak Erick Thohir juga langsung cerita waktu itu bagaimana dia itu selalu ditempatkan oleh orang tua beliau untuk selalu belajar hal baru, untuk nggak nyaman di comfort zone terus gitu ya, selalu berani nyoba. Meskipun waktu itu usia beliau masih sangat belia, tapi memang selalu ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin buat usia waktu itu tuh gak nyaman gitu. Itu hal bagaimana selalu punya growth mindset. Terus yang ketiga adalah siap menjadi role model. Kalau kita bicara bagaimana kesuksesan dalam sebuah institusi, organisasi, sebenarnya kesuksesan itu tentu bukan kesuksesan satu orang gitu ya, bukan hanya satu pemimpin. Yang pasti itu adalah kesuksesan dari timnya. Jadi penting untuk kita menjadi role model buat orang-orang di sekitar kita, juga tim kita semuanya, supaya kita itu saling mendukung. Jadi kita juga punya istilahnya kita saling share gitu, apa sih triknya biar sampai di situ gitu ya, kita bisa empowering satu sama lain. Ini juga kaitannya kita punya Sri Kandi tadi, kita bisa share challenge apa sih yang dihadapi di unit kerja masing-masing gitu ya, pasti kan unik-unik ya yang kita hadapin, yang di unit kerja tuh rasanya relate juga gitu ya, kerja di PT apa, tapi ya masalahnya mungkin itu yang kita sama-sama hadapin gitu, dan itu bisa saling kasih feedback, terus kita menemukan strategi dan solusi bersama.
Itulah pentingnya kita juga bisa jadi role model buat sekeliling kita, menginspirasi yang lain. Jadi 3 tadi adalah selalu berkomitmen dalam bekerja, punya growth mindset, dan yang ketiga menjadi role model. Gitu Kak Liza dan Kak Ramadini. Wow, itu bisa menjadi patokan ya buat Kak Dini. Thank you tadi pertanyaannya. Oh, terima kasih banyak Kakak Sharon, gitu katanya Mbak Dini. Nah, oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Aku rasa sih ini kayaknya lebih cocok dari Kak Dewi Makfi dari PFN. Ini kayaknya lebih cocok untuk Kak Kika pertanyaannya. Kak, mau tanya seberapa penting sih mempunyai mentor atau coach dalam career path kita? Lalu bagaimana menjaga kestabilan diri ketika di tempat kerja kita mikirinnya soal kerjaan aja, dan pas lagi di rumah kita mikirinnya soal rumah aja supaya bisa lebih balance. Terima kasih. Gitu katanya Kak Kika. Gimana nih? Ya, terima kasih ya Mbak Dewi untuk pertanyaannya. Yang pertama ada 2 ya pertanyaannya. Yang pertama punya mentor atau coach gitu. Kalau kita ada di organisasi yang memungkinkan kita punya mentor atau coach, itu bagus sekali gitu. Tapi jangan kecil hati kalau kita nggak punya mentor atau coach. Nah sebetulnya yang pentingnya itu bukan mentornya atau coachnya, tapi yang lebih penting justru adalah proses kita mendapatkan support itu tadi, feedback gitu. Feedback dari orang-orang yang bekerjanya dengan kita. Apakah dia atasan kita, ataukah dia rekan kerja kita, itu juga bisa. Karena yang dicari sebetulnya adalah feedback-feedback dan dialog itu. Saya tuh beruntung karena dalam posisi saya sekarang, aku tuh sering banget interview bapak-bapak, ibu-ibu, para leader-leader di organisasi. Sering sekali. Jadi ketika aku lagi benar-benar butuh inspirasi, ataupun lagi nggak butuh inspirasi pun, bicara dengan mereka itu membantu banget. Jadi untuk Mbak Kak Dewi tadi, kalau punya mentor dan coach bisa lakukan, tapi itu memang proses yang mahal, karena kita harus sediakan waktu antara kita dengan mentor kita atau coach kita. Nggak semua bisa, nggak semua tuh bisa menyediakan luxury seperti itu, gitu. Nah, yang juga yang penting harus didapatkan adalah itu tadi, mana sih feedback, mana dialog. Kadang-kadang kita tuh suka takut dengan feedback dari orang lain. Kita suka takut, karena kita suka merasa, apakah feedback itu, aduh, PR nih buat saya nih, pasti ada hal yang nggak enak. Kalau dibikin gambar komik, orang di feedback tuh kayak lagi dicubit dari belakang atau dipukul dari belakang. Menggambarkannya tuh begitu, gitu. Padahal kita harus ubah mindset kita, bahwa orang yang masih care enough, peduli untuk kasih kita feedback, itu artinya mereka peduli sama kita. Jadi justru diterima aja feedback dan berdialog dengan mereka. Itu ya Kak Dewi tadi ya, Dewi Makfi, tentang mentor dan coach gitu. Nah kalau yang kedua, tentang gimana sih membagi pikiran kita, supaya kita tuh tetap fokus dengan apa yang ada di depan kita. Nah ini mesti latihan memang. Mesti latihan. Mungkin kalau di sini di antara Sri Kandi ada yang memang sudah ibu rumah tangga, terus sudah punya tanggung jawab lain-lain gitu ya, dan memang mungkin malam pulang ke rumah, urus lagi gitu-gitu. Itu ataupun juga yang kerjanya dari mana-mana, itu sangat mungkin gitu. Pandemi itu ngajarin kita untuk selalu punya yang namanya planning gitu. Sebelum melakukan apa-apa, plan dulu gitu. Gitu ya. Jadi lakukanlah perencanaan itu sematang mungkin. Kalau sekarang orang membuat perencanaan itu sudah mundur 3 minggu. Jadi saya nih hari ini tanggal berapa nih? Minggu terakhir atau minggu kedua terakhir sebelum Oktober, usahain kita udah tahu apa yang mau kita lakukan di pertengahan November. Wow, kayaknya penting banget ya. Tapi begitulah caranya, gitu. Karena kita baru, di kepala kita harus dicantelin dulu nih. Oh ternyata anak saya ulang tahun nih, 2 minggu lagi dari sekarang. Oh ternyata ada acara ini, oh iya saya mesti siapin ini. Jarak 3 minggu itu masih sangat aman dan nyaman buat kita melakukan planning itu. Nah kalau planning kita makin lama makin kuat, maka kita akan dengan sendirinya rumah-rumah, kantor-kantor, atau mungkin kita punya organisasi lain di luar kantor. Kan katanya
orang sekarang nggak boleh hidup di kantor aja. Dia mesti aktif juga di organisasi kemasyarakatan di luar. Jadi yang tadi saya bilang, social muscle gitu. Dia mesti ikut paling nggak ada 1 atau 2 organisasi di luar. Karena itu yang akan terus membantu kita untuk nggak ketinggalan gitu. Perempuan tuh harus gitu. Kadang-kadang ya kalau kita sudah lakukan planning itu, maka Mbak, don't worry, homework kita di rumah udah beres, kita jadi udah enak ke kantor. Ketika kita ada di kantor, pasrahkan semua yang ada di rumah. Mau nggak mau harus gitu. Pasrahin semua yang di rumah. Rumah akan aman-aman aja. Karena kita udah kerjain pekerjaan rumah kita di sana. Dan ketika kita ada di rumah, pastikan bahwa urusan kantor semua sudah kita bereskan. Gitu. Dan itu jangan firefighting. Jangan pada hari itu kita kerjain. Jangan. Jadi kalau saya punya agenda saya tuh sampai 3 minggu ke depan tuh udah tahu tuh mesti ngapain. Nah itu mungkin bisa dijadikan salah satu alat bantu. Jadi kalau misalnya, oh saya harus melakukan ini, saya melakukan itu, kita masih punya waktu 3 minggu untuk plan dulu. Setelah plan baru kita eksekusi. Insya Allah kalau kita kerjakan itu dengan benar, maka semua tugas-tugas perempuan, apakah itu kantor, apakah bukan gitu, itu bisa diselesaikan dan kita happy bahwa kalau tadi istilahnya Sharon, that is the best version of me. Kuncinya di planning itu. Gitu ya. Nah, gitu Mbak Lisa kira-kira jawabannya. Oh, thank you Kak Kika. Semoga menjawab ya untuk Kak Dewi Makfi tadi dari PFN. Betul banget, memang cukup banyak tuh orang-orang yang memang saat ini pada akhirnya agak blunder sendiri dengan kepikiran rumah, kepikiran kantor, akhirnya nggak ngerti nih fokusnya kemana. Tapi ini sebenarnya bukannya kita mengkotak-kotakkan apa yang harus diprioritaskan atau tidak, tapi dengan yang tadi Kak Kika bilang, solusinya adalah kita well prepare. Jadi kita udah siapkan jauh-jauh sebelumnya, 3 minggu dari sebelumnya misalnya. Saya mungkin kalau masih terlalu berat, kalau masih baru beginning ya, baru-baru nyoba gitu, kita coba deh at least dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, apa sih yang mau kita lakukan. Misalnya nih, gila STNK gue habis, ya kali nggak dibayar gitu kan. Jadi mau nggak mau kan itu juga udah masuk ke dalam planning kita gitu ya. Nah mungkin salah satunya kayak gitu Kak Dewi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Masih ada lagi satu pertanyaan nih yang masuk dari Kak Febi dari LPPAN. Ini aku rasa buat dua-duanya nih narasumber kita hari ini untuk Kak Kika dan Kak Sharon. Mungkin nanti bisa dari Kak Sharon dulu yang jawab ya. Ini ada Kak, orang wanita itu bisa lead to the top, mesti menunjukkan prestasi yang 3 kali atau 5 kali lebih banyak daripada laki-laki. Dan untuk bisa mendapatkan posisi leader, otomatis mereka harus mempunyai prestasi yang lebih banyak berarti ya dari laki-laki, kurang lebih kayak gitu ya. Apakah seperti itu betul? Nah, kalau menurut Kak Sharon gimana? Kalau menurutku, apakah kita harus mencapai prestasi yang lebih dari laki-laki atau enggak? Sebenarnya di luar kita harus comparing gitu ya dengan laki-laki. Kalau aku balik lagi, kita harus punya passion di kerjaan kita masing-masing. Kalau tadi aku ingetin selalu menjadi versi terbaik diri kita. Sebenarnya kalau aku pribadi bukan membandingkan sih. Jadi kalau misal ranking gitu kan ada suka ranking satunya cowok atau cewek gitu ya. Ranking 2-nya cowok atau cewek gitu. Kalau aku nggak fokus ke sana sih sebenarnya. Maksudnya apakah leadernya nanti harus laki-laki atau enggak, apakah kita berprestasinya harus lebih tinggi atau enggak. Yang penting kitanya jangan ngebawa apa ya, jadi burden gitu loh, jadi beban sendiri harus lebih baik pokoknya gitu. Yang penting kita menjadi versi terbaik kita, effortnya juga lebih gitu ya. Kalau aku kutip ini salah satunya dari bukunya Grit, The Power of Patience and Perseverance dari Angela Duckworth, itu yang terkenal banget ya. Kesuksesan orang itu kan nggak ditentukan 100% dari faktor kayak kecerdasan, lahir kaya, atau privilege gitu. Tapi dari kemampuan kita persevere, kita tekun, kita tangguh, kita tabah untuk hal-hal yang kita passionate on gitu kan ya. Rumusnya bahkan talent dibarengi dengan effort jadinya skill. Ketika skillnya dibarengi lagi dengan effort, baru jadi achievement gitu. Jadi usaha kita tuh hitungannya 2 kali loh. Makanya penting untuk kita berusaha semaksimal mungkin sehingga kita juga
bisa menghasilkan hasil yang terbaik dari diri kita. Dan jangan lupa untuk kita tuh jangan menciptakan batasan-batasan kita sendiri gitu. Kayaknya perempuan sampai segini udah cukup deh. Atau sampai level ini udah cukup gitu ya. Tapi kita menjadi pribadi yang punya target yang berkualitas gitu. Target yang goals-nya tuh luar biasa gitu. Satu yang aku juga mau ingetin gitu ya, kita tuh harus repack our backpack gitu. Jangan semuanya dibawa. Ini aku juga terinspirasi dari Sri Kandi BUMN gitu ya. Sebelumnya ada webinar, salah satunya ini nih materinya. Jadi jangan semuanya dibawa dijadikan beban. Nggak perlu comparing dengan yang lain, tapi kita jadi yang terbaik, kita jago di bidang di mana kita tekuni. Satu hal lagi yang dari Prof. Aqua nih, dari Unpad, aku ingat banget salah satu Girls Leadership Class waktu itu ya. Beliau menyebutkan, it's not easy, but if it's worth it, go for it, gitu. Jadi, memang mungkin nggak gampang gitu ya, banyak batu-batu, rintangan di tengah jalan gitu ya. Tapi kalau memang itu worth it buat kita, ya kita harus lakuin yang terbaik, gitu. Kak Liza. Thank you Kak Sharon. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menunjukkan prestasi, kalau menurut Kak Sharon, sebetulnya tuh basically perempuan juga kerjaan kita udah 2 kali lebih banyak dari laki-laki loh ya, iya nggak sih? Jadi dengan apa namanya adanya kesetaraan gender ini, kita sebetulnya bisa dibilang mungkin kalau dari kata pepatah lama, ya pepatah lama. Kalau kata apa namanya mama zaman dulu lah ya bilangnya, aduh kalau punya istri kerja itu harus disayangnya 2 kali karena di rumah dia kerja juga, tapi dia kerja juga di luar bantuin suaminya, harus 2 kali lebih disayang. Karena basically role play-nya kita sebagai kodrat perempuan itu kita sudah ada sendiri yang berbeda dengan laki-laki gitu kan. Jadi sebetulnya kalau menurut Kak Sharon untuk menambahkan effort itu bagus karena memang itu lebih kepada aktualisasi diri. Tapi untuk menunjukkan sampai 3 kali atau 5 kali lebih banyak dari laki-laki, sepertinya sih ini sudah cukup setara ya dengan apa yang laki-laki perlihatkan di dalam role play-nya, begitu juga dengan perempuan gitu. Oke, thank you tadi dari Kak Feby ya. Nah, kalau dari versinya Kak Kika gimana Kak? Ya. Dengan stigma seperti itu? Iya, stigma itu memang ada dan kita nggak bisa pungkiri, pasti mungkin masih ada ya, masih ada orang yang berpikir seperti itu. Tetapi ya, dibandingkan dengan masa saya seumur Sharon deh misalnya, kita udah jauh beda. Bahkan ada forum-forum seperti Sri Kandi BUMN kan sebetulnya adalah tanda bahwa perannya wanita itu ditunggu gitu. Dan tadi juga Pak Menteri, Pak Erick Thohir juga bilang, mestinya ada tambahan 2% lagi untuk pemimpin-pemimpin perempuan yang ditunggu di sini. Jadi kan perempuan sama milenial nih, yang lagi dikejar di BUMN, gitu. Jadi sebenarnya ruang itu ada, gitu. Dan saya pikir ini kesempatan buat teman-teman Sri Kandi BUMN, ada banyak sekali support-support yang dibangun untuk mendukung teman-teman. Pakailah itu. Gitu. Dan jalannya itu lagi dibuka. Sampai ada kegiatannya yang Sharon ikut, GTO, Girls Takeover, itu kan juga sesuatu hal yang menjadi sinyal bahwa kita sedang menunggu nih anak-anak perempuan yang keren-keren. Dan memang kita lihat kok di berbagai tempat banyak loh saat-saat ini perempuan yang maju untuk memimpin gitu. Nah itu kemungkinan besar karena pada saat pandemi itu banyak dituntut untuk solusi-solusi yang sifatnya itu lebih dari sekedar balance sheet, profit and loss gitu. Tapi harus mengengage orang-orang, harus meraih orang-orang, istilahnya merangkul banyak pihak. Nah perempuan sebetulnya genuine karakternya ada di situ gitu. Jadi itu sangat mungkin, bukan berarti harus 3 kali atau 5 kali dari laki-laki seperti yang tadi ya. Tapi kita harus lihat di mana kita diposisikan dan kita bisa mainkan nggak itu. Saya setuju sama yang tadi disampaikan, fokus aja. Saya mau melakukan apa, lakukan aja di situ. Jangan menyerah dulu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Effort kita kalau kurang, tambahin lagi effortnya. Sampai terjadi yang namanya achievement tadi gitu. Dan yang tahu itu kita, karena kita harus terus melihat
kelihatannya diri saya masih bisa deh di-push lagi. Masih bisa deh di-push lagi. Nah, itu lakukan terus. Minta feedback dari teman-teman. Apa yang kurang dari saya? Bagaimana caranya supaya saya jadi lebih baik gitu. Tapi kita harus sangat tahu saya itu kelebihannya di mana. Sehingga kita tidak, saya mau semua, terus akhirnya nggak tahu jadi maunya yang mana gitu. Kita harus tahu banget saya tuh kuatnya di mana. Kalau istilahnya tuh niche-nya, saya tuh niche-nya di mana. Sehingga kita jadinya juga bisa menempatkan diri sebagai leader. Leader itu kan bukan maju sendiri. Leader itu juga bisa membuat orang yang dia pimpin ikut maju seperti dia, gitu. Jadi kita nggak usah berpikir bahwa this is only about achievement. Leading is not only about achievement. Leading is about engaging, merangkul orang lain untuk akhirnya kita bisa maju dan semuanya itu bisa menjadi berprestasi bersama-sama. Karena ini udah dunianya udah begini, dunia kita yang kayak begini. Kalau yang maju cuma seorang nggak berarti. Kita harus maju sama-sama, baru dunianya maju sama-sama. Jadi nggak usah dipikirkan harus 3 kali, harus 5 kali, just do it, lakukan aja dulu. Gitu ya, Lisa. Oke, thank you Kak Kika. Jadi as much as we can do lah ya, kita selalu mengaktualisasikan bahwa diri kita itu mampu dan memang itu menjadi usaha kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa berada di atas, itu sebetulnya karena memang kemampuan kita. Oke, terima kasih banyak tadi untuk pertanyaannya dari Kak Feby. Ini masih ada lagi penanya nih, kayaknya malah makin sore makin hot ya. Oke, ini ada satu lagi penanya dari Kak Ima Sulastri tadi ya. Oke, ini dari Tiu tadi. Oke, Mbak, bagaimana tipsnya agar bisa nyaman? Tadi mungkin seperti yang Kak Kika sempat sampaikan ya, gimana caranya pada saat kita mau mentoring atau coaching tadi, pertanyaan dari Kak Dewi kayaknya di atas, kalau misalnya kita ketemu atasan itu, supaya kita tuh bisa deketin, kita bisa ngobrol gitu, nggak canggung mungkin maksud dari Kak Ima ya. Nah itu gimana Kak Kika? Tips supaya kita bisa lebih nyaman, terus lebih pede mungkin ya, maju ke atasan untuk bisa ngobrol. Nah, itu memang nggak bisa tiba-tiba magic langsung kejadian tuh nggak bisa, ya. Jadi kita memang harus mengembangkan social muscle tadi, gitu. Jadi saya tuh punya kebiasaan untuk berteman dengan siapa aja nih Lisa, gitu. Semua orang tuh saya upayakan untuk saya bisa berinteraksi. Bahkan office boy yang ada di kantor tuh saya suka ajak ngobrol. Saya pengen tahu perspektif dia, gitu ya. Saya selalu men-challenge diri untuk bisa ngobrol dengan mereka supaya saya bisa mengikuti gitu. Bagaimana sih memulai percakapan dengan orang-orang yang saya nggak pernah tahu pikirannya seperti apa. Tapi kalau kita latih, lama-lama muncul tuh. Akan muncul tuh, gimana ya caranya. Nah, ketika kita berhadapan dengan atasan atau apa, kita cukup, apa kabar? Kita mulai dengan kata-kata yang biasa, menunjukkan perhatian, gitu. Ada satu prinsip yang saya dapatnya dari ibu saya nih sebenarnya. Di dalam kemanapun kamu pergi, kamu harus seperti garam, kata dia gitu. Garam itu selalu dibutuhkan. Karena apa? Karena garam membuat makanan tuh jadi enak. Coba kalau makanan nggak ada garamnya, pasti kita nggak mau, ya kan? Dan juga orang-orang di lingkungan itu, kalau kita bisa nih menempatkan diri kita jadi garam, atasan kita bahkan akan lihat, mana sih Sharon, mana Lisa, gitu. Kok nggak ada, gitu. Itu yang namanya garam. Tapi, coba kalau makanan itu keasinan. Kalau garam itu kebanyakan. Pasti orang nggak mau ambil itu makanan. Ih, nggak enak banget nih, gitu. Jadi akhirnya apa artinya? Kita jadi garam, tapi kita harus pas benar menempatkan posisi kita. Kalau kita kelebihan, banyak lebaynya, banyak dramanya, orang juga nggak akan mau deket-deket gitu, ya. Jadi kita benar-benar kalau mau pertama kali masuk satu lingkungan, lihat aja dulu, gimana nih saya menempatkan, gimana nih gue jadi garam di sini, gimana nih bikin enak suasananya. Kalau kita udah bisa jadi garam, biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan suka diginiin, ikutan dong, kalau lo nggak ada nggak enak nih, misalnya gitu. Nah itu harus kita bangun tuh, karena itu artinya orang-orang membutuhkan kita di sana. Tapi tadi pertanyaan dari Mbak apa yang barusan siapa tadi namanya Mbak Ima. Mbak Ima ini nggak otomatis, tapi Mbak Ima harus latih pelan-pelan gitu.
Dan kadang-kadang yang namanya mendekati bos nggak perlu kita yang bicara, bisa juga kita yang ngedenger gitu. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Baik-baik hari ini gitu. Ya, kita juga bisa mendengar gitu. Atau sekedar senyum sama dia. Ketika dia ajak ngomong, kita bisa mulai dari apa yang dia tanya ke kita. Jadi itu dia yang saya bilang garam gitu. Lama-lama dia jadi terbiasa. Oh ada ya orang ini gitu. Oh iya ya ada dia ya gitu. Tapi kita jangan lebay. Kalau kita lebay itu namanya garamnya keasinan, udah nggak enak lagi. Makanan apapun juga kalau keasinan langsung akan ditinggalin sama orang-orang. Gitu kira-kira kalau menempatkan diri. Tapi ingat jangan selalu males untuk bikin sosialisasi dengan sebanyak mungkin pihak. Karena disitulah kamu dilatih untuk punya kepekaan tadi, kepekaan untuk bisa menemukan gimana approach-nya ke bapak ini, gimana approach-nya ke bapak itu harus dilatih. Dan semua itu harus pakai effort. Effortnya gimana? Nah, kembali ke teman-teman. Rajin apa enggak berinteraksi? Rajin apa enggak untuk mencoba membangun koneksi, relasi dengan siapapun di sekeliling kita. Jadi girls leader itu harusnya memang punya social network yang luas gitu, supaya dia jadinya akhirnya dapat feedback banyak gitu. Gaul juga, pinter juga, tapi dia juga jadi bisa menempatkan diri gitu. Karena dia banyak mengamati orang-orang di sekeliling dia yang kasih dia feedback baik langsung maupun tidak langsung. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan jelas ya Mbak. Yang tadi berproses aja. Thank you Kak Kika. Jadi tadi untuk Kak Ima Sulastri semoga menjawab. Jadi memang itu nggak langsung tiba-tiba brek datang gitu aja ya. Tapi memang butuh usaha untuk bisa lebih akrab ataupun bisa lebih mendengar ataupun didengar oleh atasan kita. Dan itu tadi jangan lebay gitu ya. Ibaratnya kalau mau PDKT pas lagi pacaran ya kan, jangan terlalu lebay, yang penting kita dapetin perhatian, otomatis kan pasti ditanya, kapan dong ntar kita bisa nonton bareng? Tapi itu kalau pacaran ya, kalau sama atasan nggak sampai kayak gitu-gitu juga sih. Jangan, bahaya. Oke, thank you Kak Ima. Ini masih ada satu penanya lagi. Oke, aku ingetin dulu untuk teman-teman tadi yang udah nanya, dari Kak Dini, ada Kak Dewi, Kak Feby, Kak Ima, ini ada satu lagi Kak Eva, penanya terakhir kita. Minta tolong untuk di-share ya nomor teleponnya, diketik aja, typing message aja di kolom chat supaya nanti dari tim panitia bisa record, dan untuk top up OVO-nya link aja atau GoPay nanti bisa langsung di deliver gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Eva dari GR. Nah boleh share nggak kakak-kakak, pernah nggak sih punya pengalaman tentang stereotip negatif soal woman in charge, bahwa wanita sebagai leader itu baperan, nggak fleksibel, dan terlalu mengandalkan perasaan dibanding dengan logikanya. Thanks kakak-kakak. Nah, mungkin dari Kak Sharon dulu kali Kak ya. Tanggapan kakak gimana nih sharingnya? Boleh. Thank you pertanyaannya. Kalau dari aku sih stereotip langsung belum pernah ya. Bersyukur banget. Tapi kalau misalnya di Fakultas Psikologi sendiri, sebenarnya waktu itu kita mayoritas tentu perempuan ya. Kak Kika pasti juga tahu kalau Fakultas Psikologi mayoritasnya perempuan gitu. Tapi sayang banget waktu itu kebanyakan pemimpin organisasi atau mungkin badan eksekutif kayak gitu ya, kebanyakan laki-laki gitu. Waktu itu aku juga tergelitik lah. Kita banyak gitu ya jumlahnya, bahkan bisa 4/5 gitu ya. Tapi ketika pemilihan ketua gitu, semua mata tuh selalu tertuju pada laki-laki. Entah mungkin kita dianggap lebih emosional kah, atau tadi yang dibilang lebih baperan. Tapi terlepas dari semua itu, satu hal yang justru itu menjadi karakteristik yang tadi aku bilang genuine karakteristik perempuan gitu ya. Empati perempuan itu kan sebenarnya nggak pernah lepas, karena ketika perempuan memimpin dengan empati, kita justru tim itu lebih punya engagement. Ketika engagementnya lebih tinggi, justru tim kerjanya lebih produktif gitu. Karena kita deket, kita saling support, saling nguatin gitu kan. Akhirnya hasil kerjanya juga jauh lebih baik.
stereotip-stereotip itu sebenarnya pasti masih ada lah ya di lingkungan-lingkungan sekitar. Tapi bersyukur memang di lingkungan kerjaku itu tidak terlalu muncul. Paling lebih ke mungkin kesempatan untuk berbicara kadang lebih banyak untuk laki-laki, atau mungkin ketika perempuan bersuara masih ada interupsi gitu ya, hal-hal kecil yang masih terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi terlepas dari itu, justru kita punya banyak karakteristik yang kita bisa kedepankan sebagai karakteristik khas kita sendiri, seperti tadi tangguh, adaptif, juga empati. Seorang perempuan yang akhirnya bisa membawa kita lebih maju justru. Itu, Kak Liza. Beruntung banget ya, Kak, selama ini pengalaman stereotip itu tidak melekat ya, dan hopefully sih ini memang akan terjadi ya sampai ke depan. Oke, untuk Kak Kika, bagaimana Kak tanggapannya? Iya, jadi mungkin saya sepakat banget apa yang Sharon sampaikan, itu udah benar sekali. Dan kita sesama perempuan punya PR gitu, bahwa stereotip itu pasti akan ada sampai kapanpun gitu. Dan daripada kita fokus ke sana, ayo kita mari sama-sama meyakinkan diri kita bahwa kita itu memang punya genuine karakteristik yang tadi disebut Sharon, yang justru bisa sangat-sangat bermanfaat di tengah konteks situasi yang seperti sekarang. Kita jauh-jauhan gitu ya, kita harus punya satu skill untuk bisa merangkul, engaging orang-orang di tengah dunia yang sangat digital kayak begini. Kalau kita memimpin rapat lewat Zoom gitu dari pagi sampai sore gitu, perhatiin deh, biasanya kalau cuma begitu-begitu aja orang nggak engage tuh. Tapi itu di situ perempuan punya banget kesempatan untuk bisa engaging mereka dengan macam-macam cara gitu. Jadi ayo kita mainkan sisi-sisi itu untuk menambah atau mengisi ruang-ruang yang kosong yang ada di organisasi kita. Jadi bukan sesuatu untuk kita bilang saya lebih baik dari kamu, enggak. Kita nggak perlu berargumentasi bahwa perempuan dengan gender yang lain gitu ya, kita nggak perlu, tapi kita harus sama-sama komitmen kita bisa saling mengisi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Kayak begitu, Kalisa. Oke, thank you Kak Kika. Jadi memang sepakat kedua narasumber kita melihat memang untuk stereotip ini saat ini memang jangan lagi berpikiran bahwa baperan, nggak fleksibel atau terlalu mengandalkan perasaan gitu ya. Karena memang di saat-saat yang sekarang ini kita juga bisa sangat elaborate dengan hal-hal yang memang ada di sekitar kita. Nah, ini mungkin saya mau himbau lagi nih teman-teman. Dari tadi kayaknya yang baru masuk nomor teleponnya baru Kak Feby. Saya mau panggil lagi dengan Kak Dini. Minta tolong ya untuk nomor handphonenya Kak Dini bisa di-typing lagi. Lalu juga Kak Dewi dan juga Kak Ima sama Kak Eva. Jadi biar bisa nanti langsung diproses sama panitia untuk hadiah-hadiahnya. Selamat sekali lagi untuk teman-teman semua Sri Kandi BUMN yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga untuk hadiahnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Kak Dini, terima kasih nomor teleponnya udah masuk. Untuk semua Sri Kandi BUMN, mungkin ini lebih kepada pesan-pesan nih yang bisa narasumber kita sharing untuk teman-teman Sri Kandi BUMN yang ada di seluruh Indonesia dari pembicaraan kita Growth Talk di sore hari ini dengan tema Developing Girls Mental Fortitude to Achieve the Success. Nah, itu mungkin gimana kalau menurut dari Kak Kika dulu deh untuk pesan-pesan teman-teman kita yang dari Sri Kandi BUMN. Sorry. Ya, Kak Kika, ya. Ya, oke. Thank you, Kak Alisa, pertanyaannya. Jadi pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya sebenarnya buat saya, teman-teman ada di garda paling depan, duduk di BUMN. Ini adalah ruang yang terbuka luas banget untuk membangun Indonesia. Saya sangat berharap teman-teman semua, kakak-kakak yang ada jadi Sri Kandi BUMN tuh, ayo do something gitu. Kita semua yang ada di luar BUMN ini mendukung dan berharap Indonesia jadi jauh lebih baik.
Karena apa? Karena ada BUMN dan especially ada Sri Kandi BUMN. Saya ingin tutup dengan kata-kata, kenapa sih disebutnya Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi, gitu ya? Berarti ada sesuatu dengan kualitas ibu, ada sesuatu dengan kualitas perempuan. Ayo kita sama-sama di komunitas ini mencari hal-hal apa lagi yang bisa kita elaborasi untuk Ibu Pertiwi. Wah, saya kalau udah ngomong Ibu Pertiwi, saya pasti langsung gimana gitu rasanya deh ya, Kalisa. Jadi saya bilang all the best buat semua yang ada di Sri Kandi BUMN, maju terus, selalu ingat bahwa perempuan selalu punya kesempatan dan selalu punya genuine karakteristik untuk bisa maju, memimpin, bahkan sampai di atas. So, see you on top. Terima kasih. Terima kasih Kak Kika. Oke, mungkin dari Kak Sharon untuk pesan-pesannya teman-teman Sri Kandi kita yang hari ini udah join. Pertama, mau mengucapkan terima kasih banyak kakak-kakak Sri Kandi sudah join hari ini, sore hari ini. Salam hormat juga buat Bu Tina, Ketua Sri Kandi, kebanggaan kita semua yang hadir sore hari ini. Aku ingat banget kata Bu Tina quote-nya, kita harus jadi bola pingpong gitu ya. Kalau dilempar harus makin tinggi mantulnya. Dengan kayak apem yang kalau dilempar udah selesai gitu aja. Jadi di momen-momen sekarang yang nggak menentu, yang nggak pasti, kalau kita semangat kerja, it's very good gitu ya. Tapi akhirnya yang benar-benar matters itu di saat kita lagi down, lagi gagal. Untuk semua yang lagi capek gitu ya rasanya kerja, istirahat bentar it's okay kok. Tapi kita harus comeback stronger gitu ya. Kita harus put the effort, jangan nyerah teman-teman semua. Yang penting adalah bermimpilah setinggi-tingginya, kemudian kita jadi versi terbaik dari diri kita, dan jangan lupa untuk take actions, karena semuanya balik lagi dari kita untuk Indonesia. Thank you, Kaliza. Terima kasih Kak Sharon. Terima kasih Ibu Tina. Aduh, saya jadi malu ternyata Ibu nonton. Terima kasih banyak, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Kak Kika untuk sore ini. Terima kasih banyak Kak Sharon untuk narasumber kita di sore hari ini. Terima kasih juga untuk para Sri Kandi yang sudah meramaikan acara kita sore hari ini. Girls Talk pasti akan ada di bulan depan. Dan juga untuk teman-teman tadi sekali lagi saya himbau yang belum sempat untuk chat, tolong dilengkapi untuk nomor teleponnya sehingga kita masih bisa untuk memberikan hadiah dari top up GoPay dan juga OVO ataupun link aja untuk teman-teman yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih banyak untuk para Sri Kandi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Kika, terima kasih banyak Kak Sharon. Saya Lisa Karinata, perwakilan dari Sri Kandi BUMN, pamit sore hari ini di tanggal 27 Oktober 2021. Terima kasih banyak untuk atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Saya pamit. Terima kasih Ibu Tina dan semua. Terima kasih banyak Kalisa, Sharon. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Kak Kika, Kaliza, dan teman-teman Sri Kandi semuanya. Bye. Bye.